sih teman-teman? Bisa dari kronologisnya papa wafat jam berapa, tanggal berapa? Sebenarnya karena kita nggak serumah gitu ya, jadi emang kronologis detailnya yang saya dapatkan informasinya itu kan, jadi kalau jam hari Rabu malam tuh jam 9 beliau mengeluh sakit dadanya gitu. Terus ternyata langsung bisa tidur. Habis tidur kebangun lagi sekitar jam 12:30, akhirnya ngorok gitu, ngorok kayak udah mau sakaratul gitu. Jadi habis dari itu langsung ditelepon sama yang di rumah, yang serumah sama papa. Terus akhirnya telepon ke kakak Meli, kondisinya udah nggak sadar diri. Jadi emang udah lagi tidur ya, posisi dipanggil sama Allah. Kondisinya sih emang nggak ada pesan atau apa, karena emang kondisi lagi tidur pulang dengan tenang. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit, sudah benar-benar dicek bahwa papa sudah pulang kalau dari rumah sakit sih keluar suratnya jam 2.36 subuh. Tanggal berapa tuh? Iya, tanggalnya tanggal 3 berarti ya. 3. Hari Kamis dini hari. Ada pengeluhan sakit itu? Sebenarnya kalau sakit kan dari 2017 itu papa pernah masuk yang ICCU, jadi emang udah nggak sadar diri gitu. Tapi sejak itu beliau benar-benar ngerubah hidupnya, memang dari dulu juga hidup sehat ya mas dia ya. Iya. Dari dulu juga Menjaga sehat. sekali gitu untuk diri. Jadi emang nggak pernah maksudnya dia nggak bukan perokok juga, emang sehat banget. Tapi itulah yang bikin dia akhirnya bertahan dengan kondisi masuk ICCU, akhirnya bisa sehat lagi gitu. Jadi emang udah ada riwayat sebelumnya gitu. Jadi pada saat papa terakhir itu, Mbak Meli posisi ada di Bandung. Ada di Bandung. Jadi pas dikabarin sama kakak, kan kebetulan yang satu di Jakarta, ditelepon lah subuh-subuh jam 3 kalau nggak salah. Pas ditelepon papa udah nggak ada, ya udah langsung ke Jakarta saat itu juga gitu. Udah lanjut langsung. Berarti didiagnosa sama rumah sakit meninggal karena apa mungkin? Diagnosanya memang udah ini ya, jantungnya emang udah berhenti aja gitu. Jadi emang kalau saya dapat versi, bukan dari versi medisnya, ibaratnya tuh kalau jantung itu adalah aki mobil tuh udah soak gitu. Jadi memang faktor usia juga. Ada perbedaannya berapa tahun gitu dari waktu di opnamnya? Jadi emang udah bertahan segitu aja, udah bertahan. 4 tahun kalau gitu. nggak salah. Tapi setelah opnam itu emang udah sehat banget gitu. Emang udah kadarullah aja, udah takdir Allah, udah suruh pulang. Terakhir ketemu katanya kabarnya kumpul keluarga dan itu tanpa disengaja di tanggal berapa Mbak? Jadi kan memang kita kan kebetulan rencana. Ya udah rencana dari sebenarnya dari akhir tahun kemarin. Aku sama suami juga udah bilang pengen kumpul yuk gitu, papa semua, anak cucu semuanya gitu, karena kan memang sama mama juga udah nggak bareng gitu. Jadi tapi karena kita satu keluarga, gimana caranya tetap bisa berhubungan, bersilaturahmi. Jadi dari akhir tahun tuh ada aja kendala, entah aja suami tiba-tiba masuk rumah sakit kena malaria lah, terus weekendnya aku ada kerjaan. Tanggal 29 tuh kayak semua dilancarkan gitu, semua benar-benar bisa dikasih waktu buat ketemu gitu. Bahkan happy kumpul sama anak cucu gitu, mantu kumpul semuanya. Kumpul Malah dia ngajak lihat anak-anaknya renang, cucu-cucunya dia seneng banget. Termasuk mama juga ngobrol sama papa udah kayak teman aja. Yang terakhir itu dia minta dilayanin makanan, nasi gitu ya. Coba ambilin, kan dia juga udah kurang kelihatan. Lihat ini. Itu yang terakhir. Saya juga bawain dendeng kesukaan papa gitu. Nanti digoreng nggak Pak kalau udah nyampe ke rumah? Katanya sampai meninggalnya belum sempat digoreng. Gitu. Jadi ya saya tuh nggak tahu juga, mungkin ya, jadi saya feeling gitu, mungkin ini doa terakhir beliau, harapan dia, mungkin dia pernah bikin satu permintaan doa gitu ya sama Allah, bahwa kalau saya diajak pulang untuk kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengennya mungkin dikasih kesempatan buat kumpul semua dengan kondisi tanpa ada beban di hati, atau tanpa ada duka. Jadi nggak berat lagi, lah gitu. Karena hari itu tuh biasanya papa tuh jam 4 sampai jam 5 tuh biasanya dia udah pengen standby di rumah, udah nggak mau kemana-mana. Tapi ini tuh sampai, karena saya juga tahu kondisi kesehatan beliau ya, saya yang ngajak pulang, Pak yuk pulang, Meli anterin pulang gitu. Ini udah jam 8:30 kalau nggak salah, jadi udah cukup malam lah untuk beliau. Jadi kalau nggak diajak pulang dia juga nggak mau pulang gitu, karena dia happy banget. Kalau saya kan pandangannya lainnya buat kesehatan juga gitu. Jadi ya senang aja gitu dia bisa begitu excited untuk bisa kumpul sama keluarga dan happy banget nyampe rumah. Cuman ya saya bahagia banget bisa
peluk dia untuk yang terakhir kali gitu. Setelah sekian tahun. Saya tuh terakhir ketemu sama dia sebelum tanggal 29 itu ya, terakhir dia dirawat tahun 2017 gitu. Tapi nggak tahu terakhir tuh saya waktu mau pulang, jadi udah nganterin di rumahnya, udah depan pintu, kok pengen peluk, pengen cium gitu. Saya cium ke kiri kanan, saya peluk. Tapi karena mungkin dia ragu ya, karena ya ada beberapa hal yang bikin kita jadi merenggang waktu itu gitu ya. Jadi akhirnya saya peluk dia kayak ragu gitu. Akhirnya saya bilang, "Pak, peluk Meli yang kenceng, Pak, peluk Meli yang kenceng." Dia baru mau peluk yang kenceng. Terus saya bilang, "Pak, nanti Meli balik main lagi ke sini ya." Gitu. Ya udah, akhirnya Diusahakan Meli juga pengen tahu rumahnya, jalan-jalannya gitu ya. alhamdulillahnya saya masih dikasih kesempatan gitu bisa peluk papa gitu. Itu aja sih, saya bersyukur banget gitu. Allah maha baik mengatur segalanya gitu. Saya nggak kebayang kalau kondisi saya masih ada rasa sakit sama papa, masih benci sama papa, masih bergumul dengan rasa duka gitu. Saya bahagianya tuh nggak ninggalin dalam kondisi seperti itu gitu. Kita semua udah saling memaafkan gitu. Sebenarnya udah dari 2007 sudah memaafkan, cuman karena intensitas ketemunya dan jarak gitu ya, jadi memang agak sulit buat ketemu gitu aja sih. Tante kan maaf Tante punten, ini kan hubungan suami istri juga sudah tidak itu sudah lama juga. Ada mungkin terakhir mungkin Tante tadi yang dibilang sama Meli, Tante tetap kayak teman, kayak saudara gitu kan. Gimana tuh Tante, perhatiannya Tante masihkah seperti dulu atau gimana? Kalau ya awal-awal sih nggak begitu, tapi udah lama-lama kita menyadari diri kita udah tua ya, kita udah umur juga nggak seberapa lagi. Malah saya menyadarkan anak itu papahnya, telepon aja kalau ada apa-apa gitu, supaya nggak ada apa namanya, anak nggak ada bekas anak atau apa. Anak-anak didorong supaya lebih dekat lagi sama bapak, terus kasih ini support. Akhirnya mereka adik-adik papahnya juga ternyata mau gabung lagi gitu, mau telepon lagi sama kakaknya gitu aja. Kamil, mungkin apa sih pesan papa yang selalu bakal diinget gitu? Oh, jadi papa itu orang yang concern banget sama kesehatannya. Dia selalu minta saya buat jaga kesehatan. Kalau dia pagi-pagi telepon, dia selalu bilang, "Dek, pilek ya?" Padahal saya cuman gitu doang gitu. Jadi emang yang Perhatian kalau soal dia takut sakit. masalah kesehatan, Kalaupun jauh selalu jarak. kesehatan itu aja sih sebenarnya gitu. Dan ya itu terakhir tuh saya jadi Selasa malam dia telepon tapi nggak keangkat sama saya gitu ya gitu. Akhirnya saya WhatsApp balik, "Pak, tadi malam telepon ya nggak keangkat sama Meli," Meli bilang gitu. Akhirnya dia telepon, dia cuma bilang hati-hati, pokoknya jaga kesehatan gitu. Terus terakhir apa ya, dia selalu harus tanya, check up rutin gitu aja sih. Kameli 2017 akhirnya Kameli memaafkan dan membuka diri untuk ya udah ini papa, kesalahan papa atau kesalahan semuanya. Apa akhirnya Kameli membuka diri itu sendiri Kak? Disebabkan karena mungkin papa juga udah sakit atau seperti apa Kameli? Sebenarnya tuh kalau ngerunut sebentar ke belakang kan 2015 itu perpisahan dan bergumul dengan rasa benci, dendam kayak gitu tuh 2015. Saya juga butuh waktu 6 tahun buat ketemu papa untuk mau berkomunikasi lagi. Jadi di 2011 gitu. Nah di 2011 akhirnya itu juga proses yang cukup panjang untuk bisa benar-benar memaafkan gitu, karena kan nggak keukur ya rasa ikhlas untuk memaafkan dan menerima keadaan gitu. Jadi ya saya sih yakin gitu kalau kita ingin punya niat membuka kehidupan kehidupan yang lebih baik gitu, jadi banyak keberkahan yang kita akan dapatkan gitu. Saya juga mikir ini orang tua mau diapain lagi sih, udah tua juga masa nggak disayang, itu aja sih. Kita umur nggak tahu, bukan hanya orang yang lebih tua, bahkan yang lebih muda aja bisa dipanggil duluan. Saya nggak mau hidup dalam dendam, saya nggak mau hidup dalam kesakitan hati, saya nggak mau hidup saya diliputi sama rasa dengki gitu. Jadi emang saya tahu orang tua bukan hanya orang muda yang bikin kesalahan, orang tua pun bisa aja bikin kesalahan. Mari saling memaafkan, kita buka pintu maaf selebar-lebarnya. Dan yang paling penting saya pengen tetap menyayangi dan menghormati orang tua saat dia masih ada, itu aja. Apapun kondisi dia waktu itu gitu. Itu aja sih, sesimpel itu aja. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari pihak Mbak Meli sebagai anak kepada pihak keluarga, teman-teman papa?
Oh iya, ya kalau untuk kondisi sekarang sih terima kasih banyak sih supportnya teman-teman, baik via media sosial yang langsung juga nge-WhatsApp langsung ya. Saya nggak nyangka aja gitu, tadi saya sempat bilang papa banyak banget yang doain papa gitu, teman-teman Meli walaupun belum pernah ketemu papa gitu. Saya bilang alhamdulillah gitu, benar-benar banyak yang doain papa gitu. Apapun agamanya mereka semua sama-sama ikut mendoakan ya. Alhamdulillah saya bahagia banget, doa itu sekarang yang paling berguna untuk papa. Makasih Mbak. Punten Kamel Ya. meninggal di usia berapa? 72. 72. Nama siapa Mas? Sama Namanya Yuli. Ibu Yuli. Oke.